Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu troubleshooting. Kalau ngomongin soal troubleshooting, buat saya pribadi ini bukan sekedar istilah teknis yang sering dipakai di dunia teknologi atau komputer. Troubleshooting ini lebih dari sekedar memperbaiki masalah. Ini adalah suatu proses berpikir logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada suatu sistem, baik itu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software. Jaringan ini bahkan bisa juga berlaku di bidang non-teknologi seperti mesin produksi, alat elektronik rumah tangga, atau bahkan manajemen kerja. Secara sederhana, troubleshooting ini seperti jadi detektif. Kita berangkat dari sebuah masalah atau gejala yang muncul, bisa error di layar komputer, perangkat yang tidak merespon, atau sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari situ kita mengumpulkan informasi, mengamati pola-pola yang terjadi, lalu mulai membuat dugaan-dugaan atau hipotesis penyebabnya. Setelah itu kita lakukan serangkaian pengujian dan perbaikan secara bertahap-tahap sampai ditemukan solusi yang paling tepat dan efektif. Tapi yang bikin troubleshooting menarik menurut saya adalah pendekatannya yang gak bisa asal-asalan. Kita bisa dituntut untuk berpikir sistematis. Setiap langkah yang kita ambil harus ada alasannya. Misalnya nih, saat laptop gak bisa nyala, kita gak bisa langsung bilang, oh pastinya baterainya rusak. Kita harus cek terlebih dahulu apakah adaptor nyambung, ada suara kipas atau tidak, lampu indikator hidup atau mati. Jadi setiap tindakan yang kita itu berdasarkan logika, bukan asal tebak. Biasanya dalam proses troubleshooting ini ada beberapa tahapan yang penting. Yang ke-1, identifikasi masalah, atau ini tahap awal yang sangat krusial. Kita harus tahu terlebih dahulu masalahnya apa, gejalanya seperti apa, kapan mulai muncul, dan apakah ada pesan error yang muncul. Semakin lengkap data awal yang kita dapat, semakin cepat proses selanjutnya. Yang kedua, analisis kemungkinan penyebab. Di sini kita mulai menyusun daftar kemungkinan apa saja yang menyebabkan masalah itu terjadi. Bisa dari sisi software, misalnya bug, crash, update, gagal. Bisa juga dari sisi hardware seperti kabel kipas, overheat, atau kerusakan fisik. Yang ketiga, uji coba solusi satu persatu. Kita coba perbaikan berdasarkan analisis tadi, mulai dari solusi yang paling sederhana dan cepat dulu. Solusi yang paling sederhana dan cepat, misalnya restart sistem, cek koneksi, atau install ulang driver. Kalau belum berhasil, baru kita naik ke langkah yang lebih dalam. Yang keempat, evaluasi hasil. Setelah menerapkan solusi, kita lihat apakah masalah sudah teratasi atau belum. Kalau belum, kita ulang prosesnya. Cek kemungkinan lain sampai benar-benar ketemu akar masalahnya. Yang kelima, dokumentasi. Nah, ini yang sering dianggap remeh, padahal penting. Dokumentasi hasil troubleshooting bisa jadi referensi. Kalau masalah yang sama yang terjadi lagi, atau bisa membantu tim lain supaya gak perlu mulai dari nol lagi. Yang sering dilupakan orang, troubleshooting itu gak selalu harus dilakukan oleh teknisi atau orang IT. Siapapun bisa jadi troubleshooter selama punya rasa ingin tahu, logika berpikir yang runut, dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Bahkan semakin sering kita melakukan troubleshooting, makin terasa kemampuan kita buat
mengantisipasi masalah sebelum benar-benar terjadi. Jadi kesimpulannya, troubleshooting ini bukan hanya tentang memperbaiki kerusakan, tapi tentang cara berpikir yang cerdas, teliti, dan sistematis dalam menyelesaikannya. Makanya kemampuan troubleshooting ini sangat penting, gak cuma di dunia IT, tapi juga di berbagai bidang lain yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menangani kendala teknis maupun non teknis. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.